Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Delo Vlogs. Bagaimana kabar teman-teman? Saya doakan semoga sehat-sehat selalu ya. Dan begitu juga di sini saat ini masih sehat walafiat. Oke teman-teman, perjumpaan kita kali ini saya akan mengasih tahu kepada kita bagaimana tips dalam menanam cabai tanpa mulsa. Nah, seperti sebelum-sebelumnya ya teman-teman, video-video saya yang sudah saya upload sebelumnya, ada berbagai macam, mulai dari membuat bendengan dan begitu juga menanam cabai rawit ya tanpa mulsa. Dan saat ini saya akan mengasih tahu kepada kita tips cara menanam cabai tanpa mulsa. Jadi di lahan sekarang ini ya teman-teman, saya akan menggunakan bendengan tanpa mulsa. Nah, jadi apa-apa aja tipsnya teman-teman, kita akan bahas di video kali ini. Oke, yang pertama teman-teman, tentu kita akan menyediakan lahan dulu ya. Menyediakan lahan dulu, dan kemudian kita akan membuat bendengan. Dan itu sudah kita lalui semua ya teman-teman. Dan setelah kita buat bendengan, nah, tahap apa lagi yang akan kita lakukan? Nah, apabila kita menggunakan mulsa, tentu kita akan mempersiapkan dulu, kita harus mempunyai plastiknya ya, plastiknya. Tapi karena ini tidak pakai mulsa, nah jadi kita akan mempersiapkan lahannya. Dalam hal ini kita akan melubangin dulu teman-teman. Nah, kita buat lubang. Dan kemudian kita akan memberikan sedikit ya pupuk dasar. Ya, pupuk dasar ini bisa pupuk dari pabrik, bisa juga pupuk kandang ya, pupuk kandang. Tapi lebih bagus pupuk kandang karena itu alami. Dan walaupun nanti selanjutnya dipakai pupuk pabrik. Jadi saat ini yang akan kita bahas ketika kita tidak memakai mulsa teman-teman. Nah, ketika kita tidak memakai mulsa, dan tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwasanya kita akan melubangin dulu, dan kemudian kita kasih pupuk dasar, pupuk kandang, boleh sisa-sisa kotoran, maksudnya pembusukan kotoran binatang, dan boleh juga abu ya, abu, istilahnya abu ini sisa hasil kebakaran ya, tumpukan abu kebakaran, jadi bisa jadi pupuk itu teman-teman. Di lahan yang saya buat ini, terus terang saja saya memakai pupuk alami saja ya, pupuk alami saja ini, pupuk kandang ya, pupuk kandang, dan kemudian pupuk abu ya. Yang saya sediakan di sini ada pupuk abu hasil kebakaran, yaitu yang lahan-lahan kemarin yang sudah saya bakar, jadi ada abunya saya kumpulin. Nah, itu yang kujadikan sebagai pupuk dasar teman-teman. Nah, setelah kita masukin pupuknya, pupuk dasar tadi di lubangnya itu, dan kita tunggu beberapa hari dulu, sekitar 2 hari atau 3 hari lah istilahnya. Tunggu basah dulu ya, ada hujan atau disiram juga boleh ya, disiram. Baru kita tanamin, dan tentu kita akan menyediakan bibit ya, bibit cabenya ya teman-teman, yang mantap ya. Terserah sih mau milih cabai yang mana, cabai rawit, cabai apa aja, yang penting tipsnya itu harus benar-benar lengkap ya, karena harus tahu bagaimana di mana awal dan di mana akhir. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang saya akan menampilkan atau mengimplementasikan kepada teman-teman cara saya ya, tahap-tahap menanam cabai tanpa mulsa. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, ada beberapa macam tahap-tahapnya. Nah, sekarang saya mulai dengan melobang ya. Oke teman-teman, jadi ada pun alat yang saya sediakan teman-teman. Sebenarnya melobang ini bisa pakai kayu ya, kayu yang runcing seperti ini diruncingin dulu ujungnya, dan sebesar ini yang saya punya ya teman-teman. Dan bisa juga teman-teman pakai besi atau pakai parang lah ya, parang yang agak tajam, tapi itu agak-agak dikorek-korek itu permainannya ya.
Tapi ini kan kayak di tancap gitu lah. Dan kemudian bisa juga teman-teman pakai besi ya, pakai besi bulat. Nah, yang penting apa yang bisa aja teman-teman, asal lubangnya terbuat ya. Ini cara kita bagaimana cara melubangin ya. Melubangin mau pakai alat apa, tapi saya pakai yang ini teman-teman. Oke teman-teman, silakan tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi di bendengan yang saya buat ini saya rencana menanam cabai rawit ya teman-teman. Ini lanjutan yang saya buat kemarin. Nah, jadi saya akan menampakkan kepada teman-teman, memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana teorinya ya, dan begitu juga prakteknya. Jadi hari ini inilah yang akan saya buat dan yang akan saya sampaikan dan saya tampilkan kepada teman-teman. Di bendengan ini saya buat dua baris ya, dua baris tanaman cabai. Jadi biar agak rapat sedikit, karena kalau bendengannya agak kosong jadi tanaman rumputnya agak banyak ya. Jadi ketika cabainya yang agak padat sedikit, tentu rumputnya kurang banyak. Nah, jadi lebih cabainya lebih luas, lebih banyak, dan begitu juga daunnya nanti mungkin lebih lebat, jadi bawahnya agak adem ya, agak adem. Nah, seperti itu. Nah, kelemahan daripada membuat bendengan tanpa mulsa ini, memang kalau di panas-panas ya kita harus rajin menyiram tanaman kita itu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya pakai mulsa, ya sebenarnya kita cukup siram. Kalau memang rajin aja juga sama sih. Cuman kalau pakai mulsa ini agak-agak lembabnya agak bertahan sedikit. Tapi kalau tidak pakai mulsa, kita harus rajin menyiram teman-teman, karena tanahnya kalau ada panas cepat kering. Nah, seperti itu. Nah, jadwal untuk menyiram pagi dan sore sebelum matahari tenggelamnya. Begitu juga kalau pagi, subuh-subuh lah lebih bagus ya. Subuh lebih bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Dan sekarang saya lanjutkan untuk melubangnya, dan silakan diperhatikannya teman-teman. Oke. Dan setelah ini nanti kita akan kasih abu ya teman-teman ya, abu bakarnya ya. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini sudah siap kita lubangin, dan setelah ini kita akan mengambil abu bakarnya ya teman-teman. Kita kasih di lubangnya supaya menyatu dengan lubangnya. Oke, sekarang saya perlihatkan dulu lubangnya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman abu bakarnya ya. Saya sudah tumpukan di sini, dan sekarang kita ambil ya. Nah, ini teman-teman. Ya. Kita masukkan ke ember, baru setelah itu kita masukkan ke lubang yang sudah kita lubangin tadi ya teman-teman. Oke, silakan ditonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya, serta komen ya. Oke.
Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki abu bakarnya ya ke dalam lubang. Nah, silakan lihat, ini abu bakarnya saya sediakan. Karena kita masukinnya, dan ini sudah benar-benar tercampur ini ya. Tidak ada lagi yang mau dicampurkan. Pupuk sama abu ini bisa teman-teman dicampur ya, pakai KCl dan Yaramia kompleks. Bisa kita campur di sini pakai ini. Tapi karena ini lahan baru, jadi tanahnya kan masih belum terpakai kan. Jadi kemungkinan besar kesuburan tanahnya masih dapat lah istilahnya. Jadi cukuplah pakai ini dulu. Mungkin kalau lahan-lahan pembaharuan besoknya lagi, misalnya setelah ini buat lagi bendengan baru di lahan yang sama, berarti bolehlah kita campur KCl sama Yaramia dengan pupuk dasarnya langsung dikasih di bendengan. Nah, jadi barangkali teman-teman bertanya, itu kenapa enggak langsung ditaburin aja bang, banyak-banyak, maksudnya keseluruhan, kenapa harus dilobangin dulu? Kalau menurut saya sih untuk menghemat waktu ya, menghemat waktu ini kenapa? Dan begitu juga untuk menghemat pupuk kita ini biar tidak terlalu merembes kemana-mana ya, karena yang terpakai kan cukup di sekitaran batang cabai kita aja. Tapi kalau setelah itu kan yang memakai rumput ya, jadi biar tidak terbuang-buang ya, terbuang-buang pupuk kita ya, cukup di lubangnya saja di bawah itu, dan pastinya juga akarnya nanti di sekitaran itu saja. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalau sistem mulsa mungkin bisa jadi ya, sistem mulsa bisa jadi karena kemungkinan pupuknya tidak hanyut ya oleh air, dan begitu juga rumputnya tidak terlalu banyak. Nah tapi kalau kita tidak memakai mulsa, nah kita harus memakai sistem ini teman-teman, untuk menghemat pupuk juga, dan kemudian menghemat pupuk dasar kita ya seperti ini ya, biar langsung ke pokoknya ya, ke pokok tanamannya yang memakan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya teman-teman, saya akan mengasih abunya ke lubangnya ya. Nah ini cukup 1 genggam aja teman-teman, 1 genggam aja, dan besok-besoknya tak usah kasih lagi ya. Besoknya tinggal memilih pupuknya apa aja yang mau dikasih. Misalnya tanaman kita sudah kita tanam 7 hari yang lalu ya, jadi 7 hari lamanya kita kasih pupuk, bisa pakai pupuk cor, bisa juga pakai pupuk bulat-bulat ya, tanpa dikocor ya. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman. Oke teman-teman, inilah cara kita dalam menanam cabai tanpa mulsa. Jadi ini tahap awal, dan mungkin nanti tahap selanjutnya kita akan menanamnya teman-teman. Dan kemarin-kemarin kan sudah saya tampilkan kepada teman-teman bagaimana cara menanam cabai tanpa mulsa. Jadi itu sebenarnya sudah tahap pertamanya, dan tahap keduanya ini lanjutan dari itu, dan saya akan memperlihatkan kepada teman-teman persiapan lahannya ya. Nah, inilah saat ini yang saya tampilkan kepada teman-teman. Sebelum saya menanam, inilah yang saya lakukan. Nah, ini yang harus kita persiapkan teman-teman. Apabila teman-teman dimanapun teman-teman berada melakukannya, mungkin cara yang saya lakukan ini kurang memadai atau masih belum lengkap. Nah, ini saling kita berbagi ya teman-teman. Jadi barangkali teman-teman punya cara yang lebih spesifik atau lebih mantap lagi, ya silahkan berbagi.
Semoga petani-petani cabai selanjutnya bisa lebih sukses ya teman-teman. Oke, demikian video kita kali ini teman-teman. Silahkan nantikan video saya selanjutnya di penanaman cabai tahap kedua. Dan sebelum meninggalkan video saya ini, jangan lupa support terus channel Dela Vlogs dengan cara like dan subscribe serta komen juga ya teman-teman di bawah video. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali dengan channel Dela Vlogs. Bye bye.